Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu final project teori graph yang mana dengan tema The Connector yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri Muhammad Al-Bashari dan juga ada Muhammad Rifki Al-Farizi dan juga Nauf Adik Hilalbi. Next. Yang pertama yaitu terdapat definisi tentang the connector itu sendiri. The connector merupakan teka-teki catur yang meminta kita untuk menentukan sekumpul langkah yang mungkin ditempuh oleh bidak kuda sehingga ia mengunjungi setiap petak pada papan catur tepat satu kali. Yang mana nanti terdapat bidak kuda satu pada suatu papan catur yang mana papan catur tersebut nanti tergantung penginputan dari peneliti yang mana nanti terdapat N kali N. Nanti setiap kuda akan melewati semua titik pada N kali N tersebut yang mana nanti akan terdapat langkah-langkah yang bisa menjelaskan mengunjungi semua pada kota di catur tersebut. Next. Di sini terdapat flowchart langkah-langkah pada the connector itu sendiri. Yang pertama yaitu mulai. Setelah mulai yaitu letakkan kuda di peta awal set nomor yaitu langkah pada 1,1. Tandai peta sebagai terisi. Nanti kuda ini ditempatkan pada pojok kiri atas. Itu 1,1. Setelah itu pada kuda tersebut cari semua petak kosong yang bisa dijangkau kuda saat itu juga. Nanti kuda pada jalannya L akan menentukan jalan ke selanjutnya setelah 1,1. Kemudian hitung nilai derajat atau DV tiap pilihan berapa jumlah akses selanjutan ke petak kosong berikutnya. Jadi nanti melihat jalan berikutnya itu kemana dengan menentukan nilai derajat pada kotak catur tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu apakah ada 2 atau lebih petak dengan nilai derajat terkecil yang sama. Nanti kan pada jalur kuda di catur ada 2 langkah atau berapa langkah yang nanti pasti akan terdapat nilai derajat yang sama-sama kecil. Jika terdapat nilai derajat yang sama-sama kecil, jika iya, maka pilih petak dengan nilai derajat paling kecil secara mutlak, yaitu bebas. Jika ada jalan sini itu nilainya sama dan jalan ke sini nilainya sama, pilih salah satu bebas, yaitu secara mutlak. Jika tidak, maka pilih petak dengan nilai derajat terkecil. Kemudian langkahnya yaitu gerakan kuda ke tempat terpilih tadi, dan tandai petak tersebut dengan update nilai N sama dengan N tambah 1. Jadi nilainya tadi dari N1 sama dengan 1,1. Jadi langkah kedua yaitu N-nya itu 1 ditambah 1. Jadi langkah kedua pada petak selanjutnya. Kemudian hasil terakhirnya yaitu selesai. Next. Di suatu final project terdapat permasalahan yang diberikan, yaitu terdapat 2. Yang pertama yaitu ada open tour yang mana kuda berhasil mengunjungi ke N kali N kotak tepat 1 kali. Tetapi kotak terakhir atau finishnya berada di tempat yang berada dan tidak bisa langsung meloncat kembali ke kotak pertama. Yang kedua yaitu terdapat closed tour atau tour tertutup, yang mana kotak terakhir kuda berada tepat 1 lompatan dari kotak pertama. Jadi jika mau, kuda bisa langsung mengulangi perjalanan yang sama tanpa putus, membentuk sirkuit atau lingkaran penuh. Jadi jika open tour ini menentukan bebas terletak akhirnya kuda, dan closed tour itu terakhir kuda tempatnya itu harus sesuai dengan langkah untuk menentukan dari petak pertama yang telah ditentukan. Next, nanti di permasalahan ini terdapat
beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode algoritma backtracking, yang mana mencoba satu jalur, jika buntu ia mundur satu langkah dan mencoba jalur lain. Jadi ini menentukan jika ada jalur yang buntu maka mundur, yaitu dengan metode cara jalur satu persatu, mengecek satu persatu. Yang kedua yaitu terdapat metode heuristic Warndorf atau Warndorf Rule, yang mana metode cerdas di mana kuda selalu diarahkan untuk melompat ke kotak yang memiliki pilihan langkah berikutnya paling sedikit. Metode ini terbukti sangat cepat menentukan solusi. Jadi nanti pada penyelesaian The Connector ini kami menggunakan metode heuristic Warndorf. Next. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya Muhammad Rifik Farizi. Silahkan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian open door dan close door pada catur 8x8. Yang pertama, kita mulai dari titik pertama di pojok kiri dengan angka 1, yaitu di sini. Nah, setelah itu kita mencari titik selanjutnya dengan langkah kuda. Langkah kuda yaitu L. Dia berada di angka 2 dan di angka 56. Nah, kita belum menentukan angka 2 itu di mana. Kita mencari langkah berikutnya yang lebih pendek. Dari langkah 2 ini dia ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, sedangkan satunya juga ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, karena dia sama-sama 5, jadi kita boleh memilih mana saja, dan ketepatan saya taruh nomor 2 di bagian sini. Oke, sekarang itu ada di sini. Nah, tanda tadi yaitu di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 tersebut kita mencari titik langkah berikutnya yang memiliki langkah yang paling sedikit. Dari sini kita mulai dari 41 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dia memiliki 4, sedangkan satunya sebelahnya ini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini gak boleh ditempati lagi karena dia tidak kembali ke titik yang telah dituju, yang telah dikunjungi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya dengan biru yang nomor 3 ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar, ada 7. Sedangkan yang satunya lagi itu dia memiliki 1,
2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 5 dan satunya lagi. Dia memiliki 1. Di sini nomor 2 dikunjungi, 2, 3. Nah, dari sini kita lihat titik biru yang paling akhir dia memiliki paling sedikit. Jadi untuk langkah yang ketiga, untuk langkah selanjutnya dari nomor 2 ada kita taruh di sini. Nah, dia berulang seperti itu. Dia berulang seterusnya sampai semua note ini terpenuhi. Nah, jika close door, dia itu di sekitar langkah terakhir kita mengubah caranya untuk agar note ke 64 ini dia bisa terhubung ke angka 1 di sini. Nah, oke. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaian 5x5. Nah, di sini cuma ada open door. Close door dia tidak bisa dicari karena close door di 5x5 dia itu jika dicari alurnya maka ada salah satu kotak yang kosong karena alur perjalanan kuda itu kelipatan 4 dan langkah terakhir tidak bisa kembali atau terhubung ke titik awal. Jadi untuk langkah-langkah dari 5x5 ini sama seperti langkah-langkah sebelumnya yang di catur 8x8. Oke, dari hasil penjelasan dari teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya dari 8x8 hingga 5x5. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari penjelasan teman yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, langkah-langkahnya. Nah, ini adalah salah satu hasil dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah yang saya tampilkan. Ini adalah hasil dari 8x8. Nah, untuk yang sebelah kiri, yang sebelah sini, ini adalah hasil dari open tour. Hasil dari penyelesaian langkah-langkah 8x8 dengan open tour. Nah, untuk yang kanan bawah ini adalah hasil penyelesaian 8x8 untuk yang close tour. Nah, kemudian di hasil kali 5 memang dia ada open tour, ada hasilnya. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri ada solusi untuk open tour. Akan tetapi di hasil 5x5 itu tidak ada solusi untuk close tour karena di 5x5 itu tidak ditemukan jumlah kotaknya itu ada 25 dan jika dicari alurnya maka ada salah satu kotak yang kosong karena alur perjalanan kuda itu kelipatannya 4 dan langkah terakhir tidak bisa kembali atau terhubung ke titik awal. Nah, kesimpulannya untuk hasil 5x5 ini untuk solusi open tour-nya bisa, akan tetapi untuk close tour-nya tidak bisa. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan
pada metode heuristik Warnsdorf. Oke, di sini saya bacakan kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihannya di sini itu sebenarnya ada 3 poin utama, yaitu uh, metode heuristik Warnsdorf ini itu sangat cepat untuk memangkas waktu komputasi dari hitungan tahun menjadi milidetik. Nah, untuk yang poin nomor 2, itu bisa mengatasi masalah yang kompleks. Dan kelebihan dari metode heuristik ini itu juga hemat sumber daya, yang berarti membutuhkan memori dan daya prosesor yang jauh lebih sedikit. Nah, untuk kelemahannya atau kekurangannya dari metode heuristik ini itu juga memiliki 3 poin. Yang poin pertama yaitu tidak pasti. Nah, metode ini tuh tidak pasti. Dia hanya mencari solusi yang cukup baik, bukan yang terbaik. Untuk poin yang nomor 2, itu metode ini memiliki resiko yang terjebak. Nah, maksudnya itu sifatnya yang melihat keuntungan jangka pendek, bisa membuat algoritma terjebak di jalan buntu. Nah, itu adalah salah satu resiko dari metode heuristik ini. Nah, untuk yang kelemahan atau kekurangan yang poin nomor 3, metode heuristik ini dikenal cukup kaku. Nah, aturan heuristik yang sukses di satu masalah tidak bisa langsung dipakai untuk masalah lain. Maka dari itu metode ini kekurangannya itu adalah dia termasuk kaku. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rifki Alfarizi. Oke, yaitu selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari The Connector ini adalah pencarian jalur Hamiltonian, yaitu open Tour dan siklus Hamiltonian, yaitu closed Tour. Nah, dari papan 5x5 open Tour itu bisa, tetapi di closed Tour itu mustahil karena jalannya kuda pada catur itu kelipatan 4, sehingga kuda akan berjalan dengan 4 langkah. Setiap langkah berjalan untuk ukuran catur 5x5, kuda akan berjalan, tetapi ada satu kotak jalan catur yang bakalan kosong. Nah, di papan 8x8 ini sangat memungkinkan karena langkah kuda itu kelipatan 4. Ya, langkah 4 itu adalah genap dan 8x8 juga genap. Nah, itu sangat memungkinkan untuk open dan closed Tour ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu solusi efisien. Gunakan heuristik Warnsdorf untuk menyelesaikannya dalam hitungan detik. Ini adalah metode yang saya gunakan daripada metode sebelumnya. Cara ini sangat efisien untuk mencari open dan closed Tour tersebut. Selanjutnya, itu saja yang saya sampaikan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.